Saya tidak akan menanggapi karena saya dibilang goblok. Lah kowe goblok ra. Goblok kok diarani goblok nesu. Goblok nantang duneke goblok nesu. Gayeng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sulitnya kita itu kalau kita belajar Islam belum tuntas, kemudian menyampaikan sesuatu. Itu menjadi fitnah karena sebenarnya Islam memang tidak seperti itu kan itu. Islam itu kita pelajari dengan tuntas. Atau setidak-tidaknya kalau belum tuntas mempelajari Islam itu tahu tonnya Islam itu bagaimana. Ghoyahnya Islam bagaimana. Tujuan akhir dari yang disebut agama Islam itu bagaimana. Makosidnya itu tujuannya itu apa. Anak paham ya nanti bisa ya tidak keliru insya Allah itu. Nah persoalannya kadang-kadang kita itu digoda oleh keadaan-keadaan tertentu, oleh klaim-klaim atau dalil tertentu yang tidak lengkap. Jadi kita kadang-kadang kan ragu tuh, apakah benar Islam itu seperti itu. Padahal menurut perasaan kita, akal sehat kita itu enggak seperti itu dong harusnya kan itu. Nah dalam keadaan seperti itu ya kita mengikuti akal sehat. Itu. Tapi berkali-kali saya sampaikan. Nah celakanya, payahnya kan hari ini itu banyak beredar orang yang sebenarnya tidak atau belum siap berdakwah, belum saatnya berdakwah. Dan yang didakwahkan sesuatu yang hanya dia ketahui dan tanpa kompromi, ya repotnya kan. Harus begini dan hanya begini kan. Padahal Imam Syafi'i paham banget tentang Islam itu. Ya, kalau menurut saya begini, mungkin benar, mungkin keliru. Kalau menurut kamu begitu, menurutku itu enggak tepat, keliru. Mungkin saja itu yang benar kan, menurut saya itu harus begini. Ya kita repot. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astune Allah. Iku la yahdi ora bakal maringi hidayah sapa Allah, ora bakal maringi petunjuk sapa Allah. Al qauma ing kaum al kafirina kang padha kafir. Sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir, yang menutup diri. Pokoknya begini ya, itu jenis menutup diri, tidak membuka kemungkinan-kemungkinan. Makanya Imam Al-Ghazali itu secara umum apa yang disampaikan pendapat-pendapat beliau itu yakin dan mantap dengan kebenaran yang dipegang, tapi menyisakan skeptisisme. Ada sedikit dalam tanda petik keraguan itu jangan-jangan ini tidak 100% benar. Nah, konsepnya terus ada khauf, ada roja kan itu. Khauf itu ada khawatiran, roja itu harapan. Ibarat dua sayap, sayap roja dan sayap khauf, sehingga bisa terbang. Terbang ke langit kebenaran. Judek ra kowe, Salman. Aduh, langit kebenaran ki apa? Ya gitu, nek bangsa sing kene ngingut jenggot muatan nyelekap ya radang. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita itu ya jangan terlalu pede tapi jangan minder. Gitu. Kayak neng gontak lim utang alim kan ngono to. Minder itu enggak boleh. Terlalu pede juga enggak boleh. Kita percaya pada apa yang kita yakini. Tapi juga memberi ruang, barangkali kita itu memang manusia kan. Maka nisyan, maka khata, tempat lupa dan tempat keliru. Gitu loh. Jadi waspada orang pasti benar. 100% aja ngono. Ngono kuwi dadi kelompok reuni gitu. Ngono gitu.
Ngel kandhane angel. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi, qul dawuh sapa sira Kanjeng Nabi, katakanlah wahai Nabi, ya ahlal kitabi ahli kitab. Lastum ora ana sapa sira kabeh iku ngalasake ning atase sewiji-wiji. Minat dini saya agama. Muqtadun tegese den wong kang den etung bihi kelan agama ke ora. Hatta tukimu sehingga padha jumenengake sapa sira kabeh at-Taurata ing Taurat wal Injil lan ing Injil. Wahai ahli kitab, katakanlah wahai Nabi, hei ahli kitab, kalian itu tidak ada sesuatu apapun, maksudnya agamamu itu enggak ada sama sekali, tidak dihitung sama sekali, sehingga engkau menegakkan Taurat dan Injil. Wamalan apa wae unjila kang diturunake apa ma ilaikum maring sira kabeh mirabikum saking pangeran ira kabeh, dan menegakkan apa saja yang diturunkan kepadamu dari Tuhan kalian. Biar tak malu kelan yen to nglakoni, kelan ngamal iki nglakoni. Ngamal. Aku ragu-ragu nek wong nek ngene kekencengan ngono. Apa ora metu boleh. Niki telotok. Wong ini omongnya nyentai-nyentai, terutama nek nggon anu ya. Nyentai-nyentai apa ya? Nyentai-nyentai itu sengau. Sengau anu itu loh. Apa jenenge naik turun itu. Nah, menurut ilmu psikologi suara, psikologi berdasarkan jenis suara. Itu orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Munafik di sini maksudnya apa yang dia katakan tidak sesuai dengan isi hatinya. Makanya nggon wayang itu tokoh Begawan Durna terus apa nih yang jahat-jahat itu kan suaranya kan ini kan oh itu nah orangnya itu lugas kayak Werkudara iya kowe Suwantara ana ta gede ngono kuwi itu ada sengau yang tidak naik turun. Kalau sengau tidak naik turun ya mungkin apa itu dicuri ini apa karo Pak Sakur ya gurah ning kleru akibatnya sengau yang naik turun itu ya kayak Durna kayak siapa mana ya sing paling jahat sak liyane Durna Sengkuni kan ngono gitu. Aku Sengkuni kan munafik to. Sengkuni kan tokoh munafik. Sengkuni itu ulama, tukang reuni. Jangan salah. Sengkuni kan begawan toh. Apa itu pendeta ya? Pendeta itu kan ulama toh. Oh, ulama. Saya tidak akan menanggapi karena saya dibilang goblok. Lah kowe goblok ra. Goblok kok diarani goblok nesu. Goblok nantang duneke goblok nesu. Gayeng ya. Makanya kowe iki nyoro iki kowe lho. Oh dasar itu apa itu di India enggak ada itu ilmu suara seperti ini. Iya benar itu. Adanya itu yang memperoleh ilmu suara itu kan Kanjeng Sunan Kalijaga. Iya toh? Dan aku yakin itu dari Rasulullah langsung itu. Bagaimana beliau itu mendeskripsikan profil tokoh wayang diantaranya selain dengan bentuk dan warna itu dengan suara. Dasar itu. Misalnya orang yang Krishna yang bijaksana itu jenis suaranya kayak apa. Terus misalnya Bisma, Bima Bima ini Werkudara ya. Kemudian sapa iki jenenge? Bisma, kemudian kakangane Werkudara iki sapa? Wantara. Apa? Puntadewa suarane gimana? Kan gitu. Semar orang yang bijaksana ya. Orang yang gila dalam cinta, bagaimana? Bagong barang itu kan orang yang anu toh?
Petruk, Bagong, Semar itu kan orang-orang yang majdub sebenarnya. Gambaran suara-suara wali-wali majdub itu kira-kira jenis suaranya seperti itu. Oh, dasar loh itu. Dan itu oleh ilmu pengetahuan psikologi barat, mungkin ya saya nanti suatu ketika ketemu bab tentang ini. Jenis suara itu menentukan karakter orang. Gitu loh. Aku biasanya ngajari Profesor siapa ya? Pak Profesor Prayitno apa ya? Siapa? Pak Yitno, Profesor Yitno. Ya itu. Iya. Nah itu contoh yang konkret itu penokohan wayang itu. Dahsyat itu luar biasa itu. Di dunia Arab nggak ada itu. Anti Arab ya kamu. Arab pati genah. Ya ilmunya Rasulullah kan tadi diberikan Rasulullah itu pada siapa saja yang dikehendaki Allah. Sahabat Nabi kan hanya mengetahui sebagian dari ilmunya Rasulullah. Maka bisa jadi kalau soal ilmu suara itu, soal penokohan lewat jenis suara, itu setauku loh, yang diberi ilmu oleh Rasulullah itu cuma Kanjeng Sunan Kalijogo. Yang lain enggak. Dalam apa itu ekspresi kesenian di berbagai negara enggak sampai sedetail ini. Jenis suara itu ngeri tenan ya. Jenis suara ini wayang itu, oh ini tokoh ini misalnya kayak jedul deng terus oh seto jahat. Jelas toh? Langsung ngapa kowe? Oh ini orang baik. Baik ngapa tak terus? Oh iki wong jadab, gitu. Dahsyat loh itu. Iya. Iya. Begitu. Makanya hati-hati dengan suaramu, lebih baik meneng. Diam itu hiasan bagi orang pinter dan penutup bagi orang pekok. Hadisnya kan gitu. Orang itu sebodoh apapun kalau diam senyum-senyum, wes kotok pinter banget toh. Iya dah, pakai serban, diam senyum. Begitu bersuara satu kata aja sudah tertebak bagi orang yang pinter itu. Inggih, Bu. Nggih. Nah gitu ya. Tapi kalau ada suara orang suara sengau ya jangan di ini. Sengonya itu sengau itu ngetril gitu loh. Yang munafik itu. Kan ada juga kiai yang suaranya sengau, munafik kiai ora. Sengau yang tidak ngetril enggak apa-apa. Sengau yang ibarat jalan itu apa itu banyak lubangnya, didik gitu loh. Gitu loh. Fari wedong ngono. Nah, perhatikan ini apa jenenge. Sayang kalian itu enggak begitu seneng wayang ya. Aku ya terlambat seneng wayang. Ya sithik-sithik lah raketang. Petruk iki ngono kae ya karakternya kira-kira ngono kae. Dahsyat tenan itu. Coba ulama mana yang diberi ilmu seperti itu oleh Rasulullah? Selain Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya semua ulama, semua wali kan bahkan diberi bahasa kata Ibnu Arabi. Semua wali itu diberi bahasa tersendiri oleh Allah melalui Rasulullah. Bahasa munajat, bahasa kan gitu. Nah kalau wali kutub seperti Guru Sukumpo, seperti Syekh Abdul Qadir Jilani diberi semua, tapi tidak menampakkan itu. Nah, kasihan wali-wali yang lain kan gitu. Ya diberi tapi enggak boleh menampakkan kan gitu. Ya gitu. Mendongeng lah ya, ada yang kritik saya tahu, wah apa itu kiai kok dongeng? Loh Quran itu 75% isinya dongeng, kayak gimana sih? Sejarah kan gitu toh? 75% ayat-ayat Allah dalam Al-Quran itu sejarah yang kau sebut dongeng itu. Gimana sih? Nah, itu loh. Kitab Ihya Ulumuddin, ya banyak dongengnya, banyak hikayatnya, banyak kisahnya. Sebenarnya bukan dongeng, kalau dongeng kan seolah-olah itu bohong kan. Sejarah kan itu. Bagi ya ini keren ya banyak bercerita tentang sejarah yang dituduh dongeng itu. Ustadz pekok ya yang diceritakan hukum saja kan. Memang bakatnya untuk dihukum orang itu.
Nah, manakib itu dongeng, kisah, sejarah kan itu toh. Tanzilur Rahmah kata Rasulullah itu ya toh. Menceritakan orang saleh itu kan sejarah dongeng toh. Gimana sih? Enggak pernah Rasulullah menyampaikan menjelaskan hukum Tanzilur Rahmah, enggak. Sejarah orang-orang soleh. Itu loh. Ya kan dia aneh. Saya tidak mau menanggapi ya karena memang kamu goblok. Kok marah? Padahal aku nggak nyebut namanya loh. Nggak nyebut nama. Saya nggak pernah nyebut si fulan, nggak pernah. Itu bedanya orang pinter kalau ngeritik dan orang goblok ya gitu. Orang goblok itu ngeritik orang di depan publik nyebut namanya. Rizal tuh kurang ajar, sesat, itu goblok. Kalau orang pinter nggak gitu. Itu loh, ada orang goblok sesatan itu. Ini nggak nyebut namanya. Ya loh. Lalu soal etika menyebut dan tidak menyebut, belum paham kok mau mendebat. Gue yang kerennya minta ampun kayak gini. Gimana sih? Ono Udin ya terprovokasi ya gue. Apa untuk humor ya memang kepuncak kearifan itu humor. Kalau orang nggak bisa humor, belum bisa humor, memang dia belum arif. Bukan arif yang arif. Ya wes. Arif. Itu di Al-Qur'an kan jelas, tinggalkan orang-orang yang apa itu jenenge mengambil agama sebagai sendagura. Yang dimaksud mengambil agama sebagai sendagura itu yang bagaimana? Gitu loh. Yang dianggap, yang dimaksud ayat Al-Quran, tinggalkan orang-orang yang menjadikan agama sebagai sendagura itu menganggap agama itu omong kosong. Bukan menyampaikan agama dengan humor, bukan. Rasulullah ya raja humor. Sesuatu itu mana atunya? Kalau Rasulullah itu raja humor. Loh, humor kan dari Rasulullah diciptakan Allah. Rajanya berarti kan Rasulullah. Masa gitu harus ada hadisnya, otakmu dipakai dong. Nah, itu nanti kamu dihisap oleh malaikat, kamu dikasih otak, enggak pernah dipakai. Nah, itu gimana? Dosamu adalah tidak menggunakan otak. Ayo, biar. Nah, itu yang namanya kias, kan itu. Yang namanya kias itu begitu, analogi. Jadi jangan apa-apa Rasulullah harus memberi contoh, kan itu. Raja memberi contoh semuanya. Ayo piye pekerjaan lain nanti enggak dikerjakan kan gitu. Ini angel pamen judeg nang Anda ini. Ngejak-ngejak padu di semet terus nangis itu. Terus apa jeneng gawa Gusti Allah, Masya Allah, subhanallah, innalillah. Lalu Allah itu enggak terlibat di sini kok. Oh iya terlibat, iya. Neng kowe iki ramu tuh belas ngono lho. Ora jantan belas, Kang Dul. Wis kono kek nglumpukke dana. Oke re. Saya dikritik sebagai orang yang mengemis apa jenenge mengumpulkan dana yang sebagiannya. Loh dia sendiri ngomong sebagian untuk dakwah. Berarti sebagian besar untuk diuntal itu. Oh enggak bisa nipu saya itu. Aku ahli bahasa coy. Sebagian untuk kepentingan dakwah, dia sendiri bilang begitu. Sidul kemprot tuh. Sebagian berarti yang paling banyak diuntal. Dia sendiri kan itu. Ya tidak bisa, kebohongan ditampakkan Allah bagi orang yang paham, tapi bagi orang yang tidak paham ya top, keren, jenius. Nah, ya orang goblok itu kagumnya sama orang goblok. Ini itu. Orang kok kagum dengan saya jelas cerdas. Ini itu toh. Orang kok menganggap saya goblok, ya dia yang goblok. Orang kok mengagumi orang yang memuji saya, ya podo gobloknya itu. Jelas itu. Sama kan, kalau lebih besar lagi, mengagumi Gus Dur pasti pinter. Gitu kan itu. Meskipun dia mungkin tidak pernah baca kitab, meskipun dia tidak pernah sekolah, kagum benar dengan Gus Dur, itu pinter, karena Gus Dur jenius. Orang jenius hanya bisa dikagumi oleh orang yang pinter. Nah itu. Nah orang goblok, itu dikagumi juga oleh orang goblok.
Itu sunatullah, la tabdila li sunatillah. Allah itu menciptakan makhluk itu bergerombol-gerombol, bebek dengan bebek, goblok dengan goblok, pintar dengan pintar, jelas itu. Itu. Itu loh. Paham ya? Nah, yang tak kagumi kan orang pintar semua. Berarti saya pintar. Sing tak kagumi guru sekumpul Gus Dur, Imam Al-Ghazali, ya, tak sebut-sebut terus. Ya, karena itu jenius-jenius semua. Enggak mungkin aku bodoh, yang aku kagumi, yang aku cocoki orang jenius sih. Nah, itu. Aku enggak pernah cocok karo si pengumpul dana ini. Enggak kagum sama sekali, jijik iya. Saking gobloknya. Aku nangis gitu. Biarlah Tuhan yang mengampuni. Semua perbuatan akan ada balasannya lah. Kamu yang memulai, kamu cengeng ya. Alah coy. Nantang kok, cengeng. Gitu. Itu namanya playing victim. Menempatkan dirinya seolah-olah korban. Lah wong dia kok yang nantang kan itu toh. Makanya jangan nantang orang cerdas, mampus loh. Itu loh, aku belum jawab loh argumentasinya, belum tak jawab loh. Ini belum. Mbok dijawab argumentasinya. Loh soalnya argumentasinya nggak ada yang mutu masalahnya. Reasoningnya itu nggak masuk akal semua masalahnya itu. Jadi harus nanggapi ya ming blak-blok yang beneran. Nyenek mutu ya tak tanggapi kan. Ya sing mutu masalahnya dukung aku kabeh masalahnya tobat. Anak mendukung kan ya ora iso dirembuk toh. Oh namanya juga sudah mendukung. Yang dirembuk kan yang menentang nih masalah yang menentangi ra mutu tadi nih. Argumentasi nih. Gitu. Ada yang mengatakan kultus individu. Kebenaran memang pahit coy. Maka ya Allah, ya Rasulullah. Wah, Anggriono Udin yang terprovokasi ya. Admin GFC. Nek kalau nggak ngikuti YouTube ya malah nggak tahu malah nggak apa-apa, mah santai aman. Yang penting aku melu partai pinter. Orang melok partai goblok wes. Partai Pinter Indonesia, PPI. Orang melok gerombolan goblok Indonesia, GGI. Iya, tapi itu kan Gus Fuad suaramu sengkuni ya. Sengkuni kok kamu ikuti, disesatkan gitu. Sengkuni itu ilmunya ya mumpuni kan itu toh. Ihya Ulumuddin semua kataman itu toh. Sahih Bukhari kataman itu toh. Sengkuni dalam versi Jawa loh. Karena Sengkuni itu dijawakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Maka Sengkuni yang ditulis oleh di India oleh Begawan Walmiki beda lagi kan itu. Itu kan istilah lagi apa itu? Naturalisasi novel atau kisah Mahabharata. Nek cerdas sih ngono ki semua dinaturalisasikan kan itu. Bismillah dari semeleh. Itu nyente Sengkuni jan. Wes keprok we. Karo bakong. Keprok we reng. Ngapa ta ya kowe iki gong, wong goblokan kaya tak tanggapi. Wes le sing sabar. Semar kan itu. Itu kelompok wali-wali jadab, majdub. Wali majdub yang ngono kuwi ling andane karak. Walaat, ana sing suarane gareng, suarane bagong. Nyun sewu Pak Wali. Niki kula lagi nuruti Pak Udin masalahnya. Ya Allah, ya Rasulullah. Aku belum pernah sekalipun menyebut namanya. Udin aja salah ngasih judul, hapus. Itu nama itu nggak penting. Gambarnya ganti, nggak penting orang itu sama sekali nggak penting soalnya. Nah, dia nyebut-nyebut saya, berarti saya penting. Yang paling penting kan Allah dan Rasulullah, maka sering kita sebut. Ini itu, kalau dia menyebut saya berarti saya itu penting. Saya nggak pernah anggap penting dia, sekalipun saya nggak pernah nyebut nama dia. Gitu, Wantoro rapatek penting we tak sebut. Sak ngisore Wantoro.
Itu loh. Logika dasar membicarakan baik buruk aja nggak tahu. Nah ini saya mau bicara esensi Islam, tasawuf dikritik. Ini tak kasih umpan lagi biar dikritik lagi. Hakikat kebaikan dan keburukan itu dihilangkan, dilawan dengan menafikan eksistensinya. Maka pelakunya tidak pernah disebut. Rasulullah selalu memberi contoh, kalau perilaku buruk, si fulan. Kalau perilaku baik, Rasulullah memberi contoh, menyebut namanya. Gitu loh. Karena manusia itu fitrahnya baik, ketika dia melakukan sesuatu yang buruk, ibarat dia tertempel kotoran. Yang dibicarakan kotorannya aja, jangan orangnya. Loh masih ini lawang ilmu tentang eksistensi kebaikan dan keburukan aja nggak sampai. Debat aku loh. Ya Allah. Salman we maju cukup lah. Ya dah. Ya apa Yahya? Kok Yahya sapa iki? Ilyas cukup lah. Fakih wis iso ngengkok-engkok. Sombong. Sombong banget. Kamu kan sombong. Wis neng ya cangkemmu. Sengkuni gitu. Ya Allah. Gus Fuad itu ilmu pengetahuan umumnya lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan agama. Loh, semua ilmu pengetahuan itu adalah ilmu agama, sumbernya dari Rasulullah semua. Gimana sih? Dongra iki. Itu. Kok dibeda-bedain antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama? Kalau ilmu dunia dan ilmu akhirat ada bedanya. Pengetahuan yang membuat yakhsha, yang yakhsha Allah, yang membuat khusyuk kepada Allah, itu namanya ilmu akhirat. Pengetahuan yang menjauhkan, membuat lupa dari Allah, itu namanya ilmu dunia. Tapi kalau ilmu pengetahuan itu semua sumbernya dari Rasulullah. Makanya Rasulullah itu disebut al-ilmu. Yang pertama kali diciptakan Allah itu nur Rasulullah atau al-ilmu. Al-ngelmu nek cara Jawa Kang sengkuni dong rawe ya. Maka disebut al-qalam. Al-qalam itu kan alat tulis, kolam, pena. Gitu loh. Simbol pengetahuan, semua pengetahuan sumbernya dari Rasulullah, diciptakan Allah dari nur Rasulullah, dari al-qalam, dari al-ilmu. Gitu loh. Dong rawe. Imam Al-Ghazali itu jenius karena pengetahuannya banyak, sehingga bisa menjelaskan teks hadis, teks Al-Quran, dan kalam-kalam ulama sebelumnya. Gitu loh. Pengetahuan dijadikan sebagai pisau analisis. Gitu. Untuk memahami. Bukan analisa ya. Kadang-kadang sekarang ini banyak ahli itu kok menyebut analisa. Aku kan sarjana bahasa Indonesia, sarjana bahasa dan sastra. Sebenarnya itu harusnya itu bukan analisa, tapi analisis. Gitu loh, bahasa Indonesia itu analisis. Bukan merubah, tapi mengubah. Di YouTube kadang-kadang ada judul merubah, jadi rubah. Karena mungkin orang mengira dari kata perubahan. Perubahan kan dari perubahan, bukan dari rubah, bukan dari perubahan, bukan. Rubah itu apa tuh bahasanya Jawa itu? Hewan rubah itu? Wantoro. Apa? Garangan. Garangan ini apa bahasa lain? Rubah. Musang. Musang berbulu rubah ya padha ya. Bukan merubah tapi mengubah. Ubah ditambahi apa awalan jadi mengubah. Bukan menjadi merubah. Ubah ana awalan karo akhiran an dadi perubahan kan itu. Tapi bukan nya dadi dibaca per. Kan itu. Tapi nek itu dadi mengubah. Lho. Merubah. Lho kok merubah dadi rubah. Ini soal istilah ya, soal sintaksis. Soal tata bahasa. Ya ora penting merubah ya oleh dadi rubah ya oleh. Musang ya oleh. Yang penting nglumpukke dolanan.
Bisa nggo nguntal bersama. Sebagian kan untuk Jawa, ya, tapi sebagian besar untuk untawan. Brr. Nah, ghibah itu disebut ghibah, definisi ghibah dalam syariat itu kalau menyebut namanya, makanya jangan sebut namanya, jangan sebut inisialnya. Menyebut inisial ya sial beneran nanti. Udah sih itulah. Si sengkung itu. Itu namanya playing victim. Playing victim memainkan seolah-olah dirinya korban. Itu memang kelompok itu begitu sukanya. Gitu. Mengupload, memotong-motong video. Padahal sudah kita kasih detikannya sudah ya. Tapi ya tetap mereka memang kerjaannya kayak gitu. Aku curiga mereka itu sudah benar-benar bisa disebut khawarij. Aku curiga. Jangan-jangan mereka memang bisa disebut khawarij. Karena kok terus-menerus melawan pemerintah. Bukan mengkritik. Melawan. Membusukkan. Itu loh. Mengkritik sih boleh. Harus. Pemerintah harus dikritik supaya benar kan itu. Tapi kalau ini sudah mengajak membenci, melawan, memberontak. Mengajak burat ya kalimat-kalimatnya. Itu kan khawarij memang begitu. Itulah, dan memakai tag agama. Di zaman Sayyidina Ali kan ya begitu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam.